Dengan bermuhasabah hidup kita akan menjadi lebih tenang, lebih sukses, lebih indah. Karena tujuan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, 10 dari tujuan ataupun manfaat dari muhasabah tadi, mudah-mudahan ini bisa menjadi satu pengalaman, satu pengetahuan yang bisa masuk ke dalam hati teman-teman sekalian, sehingga begitu mendengar kata muhasabah tidak ada yang lainnya kecuali kita bergegas untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sekali lagi, muhasabah bukan perintahnya negara, muhasabah bukan perintahnya orang tua, bukan perintahnya kiai, bukan perintahnya ustadz, tetapi perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa uswatina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara-saudaraku yang rahmati Allah dimanapun Anda berada, mudah-mudahan dan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal alamin. Saudara-saudaraku semua yang dirahmati Allah, kita sering mendengar kata muhasabah, dan tidak jarang juga kita mengikuti kegiatan yang berjudul ataupun bertajuk muhasabah. Di perkantoran, di masjid, di sekolah, kemudian juga pada program umroh dan haji juga ada muhasabah, muhasabah di Padang Arafah, muhasabah di rumah, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman sekalian rahmati Allah, apa sih sebetulnya muhasabah itu? Dan teman-teman, ternyata muhasabah itu mempunyai fungsi dan manfaat yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Baik kehidupan kita yang sekarang di dunia ataupun kehidupan kita yang akan datang. Baik di alam kubur atau di alam barzah ataupun di alam akhirat nanti. Ini akan mempunyai pengaruh dan dampak yang sangat luar biasa kepada diri kita. Untuk melanjutkan masa depan kita, untuk mewujudkan mimpi-mimpi kita, untuk mewujudkan apa yang kita tuju sesuai dengan tuntunan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, teman-teman sekalian rahmati Allah, kalau kita ingat kata muhasabah, bukan berarti kemudian kita orang cenderung mendengar muhasabah kan menangis. Memang sih kalau sudah sampai kepada tahapan taubatan nasuha, penyesalan pada tingkat tinggi, kemudian hati yang sangat menyesal, itu tanpa diundang pun air mata juga akan jatuh. Tetapi teman-teman, muhasabah itu lebih dari itu. Muhasabah itu tidak hanya sekedar itu. Nah, pada kesempatan ini, mari kita lihat sama-sama seberapa pentingkah muhasabah di dalam kehidupan kita, efeknya, effortnya, kemudian outputnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, teman-teman sekalian rahmati Allah, saya ingin sampaikan terlebih dahulu bahwa muhasabah itu berasal dari kata hasiba yahsabu hisab, yang artinya mengevaluasi diri, artinya melakukan sebuah perhitungan, kemudian dia kembali mengevaluasi kepada dirinya sendiri. Secara etimologi bahasa ataupun secara keagamaan, muhasabah adalah upaya mengevaluasi diri sendiri, baik secara pribadi ataupun bersama-sama, kemudian memeriksa, mengkaji ulang kebaikan dan keburukan yang selama ini telah kita lakukan di setiap lini kehidupan. Baik dari sisi kemasyarakatan, kemudian dari sikap, dari ibadah, dari pekerjaan, dari kehidupan berkeluarga, dan lain sebagainya. Nah, itulah muhasabah. Jadi proses mengevaluasi diri kita.
Nah, betapa pentingnya evaluasi itu, betapa pentingnya muhasabah itu, yuk bareng-bareng bersama kita lihat. Teman-teman, 10 manfaat yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua, bahwa muhasabah ini sekali lagi penting di dalam kehidupan kita. Mempunyai efek yang sangat penting di dalam kehidupan kita semua. Yang pertama, 10 dari manfaat muhasabah. Yang pertama adalah bahwa sesungguhnya muhasabah itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih teman-teman yang perlu dipahami, bahwa muhasabah itu adalah suatu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kalau kita melaksanakan muhasabah, berarti kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya pahala, kebaikan, kemudian segi manfaat pasti dapat. Orang yang nyuruh Allah, begitu kan? Orang yang menyuruh Allah, ketenangan kita juga dapat. Bagaimana Allah menyuruh kita muhasabah? Nah, teman-teman, di dalam surat Al-Hasyr ayat 18, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanazur nafsum ma qaddamat lighat wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wattaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat. Jadi hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Hari esok itu bagaimana? Hari akhirat. Hari alam kubur. Hari di mana kita akan berada di situ selama-lamanya, abadi selama-lamanya. Kemudian wattaqullah. Jadi ini ayat diawali dengan wattaqullah, takwa, kemudian diapit dengan takwa juga. Jadi ayat ini diapit dengan 2 takwa, gitu kan. Bagaimana kekuatannya? Berarti ini kan sesuatu yang sangat penting. Ya ayyuhalladzina amanu, ya orang-orang beriman. Berarti yang disuruh, yang diminta oleh Allah adalah orang-orang yang beriman untuk melakukan apa? Muhasabah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, bertakwalah kepada Allah. Itu kan? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat. Sebaiknya, kemudian hendaklah setiap diri mengevaluasi apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Nah, inilah latar belakang ayat yang dijadikan landasan sebagai kita bermuhasabah dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian ada wattaqullah lagi. Nah, diapit dengan 2 takwa. Seperti itu, saudara-saudara yang dirahmati Allah. Jadi, seorang hamba yang beriman akan dengan senang hati, akan dengan sukarela, dengan ikhlas melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk muhasabah. Orang tersebut akan selalu memperhitungkan dirinya sendiri, mengevaluasi dirinya sendiri sebelum dia menilai orang lain. Dia sibuk menilai dirinya sendiri, dia sibuk mengevaluasi dirinya sendiri, dia sibuk bermuhasabah dengan dirinya sendiri. Apakah amalan-amalannya selama ini bagus? Ataukah amalan-amalannya selama ini kurang? Di situ muhasabah menghantarkan seorang pribadi, orang-orang yang bertakwa menuju kepada kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, hidup di dunia ini kan tidak akan terulang lagi, dan ini hanya sementara, fana. Maka ketika Allah memberikan perintah kita untuk mengevaluasi diri, ayo kita bersama-sama melakukan muhasabah, dan di perjalanan dunia ini tidak boleh disia-siakan. Seperti itu. Jadi yang pertama adalah muhasabah itu, teman-teman, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hasyr ayat 18. Begitu, teman-teman. Kemudian yang kedua. Yang kedua adalah muhasabah itu merupakan tolok ukur. Ya, merupakan tolok ukur dari keimanan seseorang. Artinya keimanan seseorang adalah di mana sejauh itu mereka dapat mempraktekkan, mengimplementasikan apa yang menjadi hasil dari muhasabah.
Seperti itu. Jadi mengimplementasikan, mempraktekkan, melatih apa yang didapatkan dari muhasabah. Maka ketika orang melakukan muhasabah itu secara betul-betul dan benar-benar, maka yang didapat adalah dia bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, teman-teman sekalian rahmati Allah. Jadi muhasabah itu bisa menjadi tolok ukur keimanan seseorang. Orang yang tidak beriman, maka dia juga enggan untuk mengevaluasi diri karena merasa dirinya suci, merasa dirinya kuat, merasa dirinya hebat, merasa dirinya pintar dan lain sebagainya. Tetapi orang-orang yang beriman selalu sibuk mengevaluasi diri karena di dalam kehidupannya tidak boleh hari bertambah keimanannya makin berkurang. Mereka nggak mau. Mereka maunya adalah semakin hari, semakin bertambah waktu, semakin kecintaan dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala bertambah. Jadi yang kedua adalah muhasabah merupakan tolok ukur. Kalau kita menjalankan muhasabah, insya Allah setiap hari keimanan kita akan naik mencapai derajat yang lebih baik dan Allah meninggikan derajat serta menerima keimanan serta ketakwaan kita. Allah tidak melihat bajumu, Allah tidak melihat hartamu, Allah tidak melihat berapa pasukanmu, Allah tidak melihat di mana kau tinggal, Allah tidak melihat siapa dirimu, jabatanmu apa, rumahmu berapa tidak, mobilmu berapa tidak, tapi yang dilihat dari Allah adalah keimanan dan ketakwaan pada dirimu, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Maka muhasabah menghantarkan kepada itu. Itu yang nomor 2. Nomor 3 adalah, teman-teman sekalian rahmati Allah, muhasabah itu merupakan karakter orang yang bertakwa. Kalau orang bertakwa, maka dia rajin bermuhasabah. Baik dirinya sendiri bermuhasabah di rumah, di masjid, di pekerjaan, ataupun ikut dalam sebuah kegiatan muhasabah. Begitu orang-orang yang bertakwa mendengar ada kata muhasabah, mereka ikut bergabung. Mereka ikut nimbrung. Kenapa? Karakter itu dibangun dari kebiasaan, teman-teman. Kalau orang tidak terbiasa, susah. Mau diapain, mau diajak, mau diiming-iming, susah. Tetapi kalau itu sudah menjadi karakter, maka begitu mendengar kata muhasabah, mereka ikut. Kenapa? Itulah proses evaluasi diri. Itu tadi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi muhasabah itu membentuk karakter bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak mungkin orang yang mencapai derajat yang tinggi, ingat bukan jabatan tinggi ya, orang yang memperoleh derajat yang tinggi di hadapan Allah, di hadapan hamba-hambanya Allah, maka orang tersebut tidak mungkin menghindari muhasabah. Orang tersebut tidak mungkin menghindari evaluasi diri. Karena tidak mungkin dia akan mencapai kepada suksesan kalau tidak ada sebuah evaluasi. Begitu teman-teman sekalian dirahmati Allah. Jadi untuk menjaga motivasi dia agar amalan-amalannya setiap hari naik, bertambah, dan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang ketiga. Yang keempat, teman-teman sekalian rahmati Allah. Jadi muhasabah itu adalah kunci kesuksesan manusia, baik dunia maupun akhirat. Jadi yang keempat adalah muhasabah adalah kunci sukses manusia dan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Dengan muhasabah ada dorongan untuk maju. Dengan muhasabah ada sebuah keinginan, support untuk melakukan hal-hal yang lebih baik daripada hari-hari yang kemarin. Demikian pula hari esok, dia proyeksikan bahwa hari esok mereka harus begini. Belajar dari sebuah evaluasi yang telah ia jalani. Generasi-generasi orang yang sering bermuhasabah adalah generasi-generasi yang tangguh, yang mulia, yang komitmen, yang visioner. Mereka tidak hanya berpangku tangan, mereka hanya malas, bersantai-santai saja, menunggu keajaiban dan menunggu kehidupan dan pertolongan dari orang lain. Tidak seperti itu. Tapi orang-orang yang bermuhasabah, mereka mempunyai kesuksesan dunia dan akhirat karena mereka itu tangguh, mulia, visioner. Mereka selalu memproyeksikan hari esok adalah harus lebih baik daripada hari ini. Jadi yang keempat adalah muhasabah
merupakan kunci sukses manusia, dunia, dan akhirat. Pak Ustadz, kalau kita nggak muhasabah, itu tetangga saya kaya, tetangga saya rumahnya banyak, mobilnya banyak, pasukannya banyak. Bukan itu maksudnya, saudaraku yang dirahmati Allah. Karena yang dinamakan sukses di hadapan Allah berbeda dengan sukses di hadapan manusia. Nah, yang kita bangun, yang kita bicarakan, yang kita ingin tuju adalah kita sukses di mata Allah, kita sukses juga di mata manusia. Kita sukses di dunia, kita sukses di alam kubur, dan kita sukses di alam akhirat. Nah, itu nomor 4. Gitu ya. Kemudian saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, nomor 5 adalah muhasabah itu meringankan hisab kita pada hari kiamat. Jadi yang kelima adalah muhasabah itu meringankan hisab kita di hari kiamat. Loh, kok bisa Pak Ustadz? Jadi ketika pada saat itu dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab bahwa hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab, itu akan memudahkan hisab kalian nanti di hari-hari yang akan datang, hari-hari pada hisab-hisabnya kalian kelak. Jadi pada saat kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, timbanglah amal kalian sebelum ditimbang kelak. Ingatlah bahwa keadaan yang genting pada hari kiamat adalah keadaanmu yang tidak bisa bersembunyi dari hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah keadaan yang genting pada hari kiamat. Pada hari kiamat itu kamu dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kok bisa meringankan hisab? Karena kita banyak istighfar, kita banyak minta ampun sama Allah, kemudian kita selalu bermuhasabah, kemudian kita menganggap bahwa apa yang kita lakukan adalah harus selalu menjadi lebih baik, dan menjadi lebih baik. Seperti itu teman-teman sekalian rahmati Allah. Jadi yang kelima ini adalah muhasabah itu meringankan hisab kita di hari kiamat. Pada saat kita berhadapan dengan Allah, pada saat kita bertemu dengan Allah, orang yang sering bermuhasabah, maka hisabnya pun akan lebih ringan daripada orang-orang yang tidak pernah bermuhasabah. Seperti itu, teman-teman sekalian rahmati Allah. Nah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, mukmin itu adalah orang yang gemar, orang yang rajin menghisap atau mengevaluasi atau bermuhasabah kepada dirinya sendiri, karena ia mengetahui bahwa ia akan berada satu saat di hadapan Allah, dan itu pasti. Sedangkan orang yang munafik adalah orang yang lalai terhadap dirinya sendiri. Orang munafik adalah mereka yang lalai kepada dirinya sendiri, enggan mengoreksi dirinya sendiri, enggan bermuhasabah kepada dirinya sendiri. Orang munafik adalah orang yang tidak mau bermuhasabah, tidak mau mengevaluasi kepada dirinya sendiri. Itu kan, tidak mau mengoreksi, dianggapnya semuanya sudah betul, dianggapnya semuanya sudah benar, padahal sekali lagi, muhasabah adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu bagaimana orang-orang munafik. Lain di bibir, lain di hati. Lain di hati, lain juga yang terucap. Seperti itu. Jadi, yang nomor 5 adalah meringankan beban hisab kita di hari kiamat. Yang keenam, orang yang sering bermuhasabah, teman-teman, karena setiap hari dicas, diperbarui, di-renewable kembali, di-recycle kembali, mereka akan terus berada dalam petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia dapat masalah, Allah akan berikan solusi yang Allah ridho. Kalau dia dapat kesulitan, Allah berikan kemudahan. Kalau dia nggak dapat rezeki, Allah berikan kepada mereka rezeki yang banyak, rezeki yang tidak disangka-sangka. Kalau mereka mempunyai persoalan hutang piutang, Allah lancarkan rezekinya. Dan sebagaimana Allah memberikan janji kepada kita, nah itulah yang akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dalam petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena muhasabah itu berinteraksi dengan Allah.
muhasabah, evaluasi diri, seperti surat Al-Hasyr ayat 18 tadi, mereka berinteraksi dengan Allah. Tidak ada muhasabah yang berinteraksi dengan batu, berinteraksi dengan gunung, berinteraksi dengan pedang, berinteraksi dengan rumah, berinteraksi dengan barang-barang yang tidak terlihat, barang-barang yang dianggap mempunyai kekuatan. Tidak ada. Karena bermuhasabah itu adalah berinteraksi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sering berinteraksi dengan Allah, sering ngobrol sama Allah, sering curhat sama Allah, maka Allah kasih perhatian, Allah care sama kita. Diberilah petunjuk kepada kita. Petunjuk dalam kehidupan, petunjuk dengan Al-Quran, petunjuk dengan rahmatnya, petunjuk dengan ridhonya. Allah jaga kita. Maka orang-orang yang sering muhasabah adalah mereka sering mendapatkan petunjuk dari Allah. Mereka hidup dalam ketenangan. Mereka hidup dalam kebahagiaan. Mereka tidak memerlukan apa-apa kecuali hadirnya Allah di dalam kehidupan, setiap lini kehidupan mereka. Itu yang nomor 6. Itu yang nomor 6, teman-teman sekalian rahmati Allah. Nomor 7 adalah muhasabah itu mengobati hati, teman-teman. Muhasabah itu mengobati hati. Karena hati yang sakit tidak mungkin hilang dan sembuh melainkan dengan bermuhasabah. Pak Ustadz, itu kan ada tombol hati. Ada 5 perkaranya. Betul, karena bermuaranya itu adalah pada sebuah kata, pada sebuah sikap, yaitu muhasabah. Akhirnya muhasabah memberikan kontribusi, outputnya adalah itu tadi, dekat kepada orang-orang soleh, gemar baca Al-Quran, kemudian sholat malam dia dirikan, zakat, puasa dia kerjakan, dan itulah maka dia mengobati hati yang sakit. Hati yang sakit itu bagaimana? Iri, dengki, meri, dan sebagainya. Maka untuk mengobati iri, dengki kepada orang lain tidak ada yang tidak bisa, kecuali kita harus bermuhasabah. Nah, kalau orang yang mempunyai sifat iri, dengki, benci kepada orang lain, kalau dia dapat prestasi, benci, dia iri kepada orang yang dia mempunyai kelebihan, kemudian dia tidak mau bermuhasabah, maka akan semakin tebal kebencian, dendamnya, irinya, merinya kepada diri orang tersebut. Nauzubillahi min zalik. Maka orang yang bermuhasabah adalah mengobati hati yang sakit. Semua yang terjadi pada diri kita, semua yang terjadi pada orang lain, kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita bisa seperti mereka? Bagaimana kita bisa berbuat seperti mereka? Ayo, evaluasi, bermuhasabah, bareng-bareng, duduk bersama, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, mengobati hati yang sedang sakit. Karena bermuhasabah itu, teman-teman, menenangkan hati dan mendapatkan petunjuk kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang keenam adalah yang ketujuh adalah mengobati hati yang sedang sakit. Kalau yang galau bagaimana Pak Ustadz? Lu jangan, ini sakit aja terobati apalagi galau. Seperti itu. Jadi mengobati hati yang sakit. Yang kedelapan. Nih, orang yang sering melaksanakan muhasabah, orang yang mau untuk bermuhasabah, orang yang gemar bermuhasabah, selalu menganggap dirinya penuh dengan kekurangan dan tidak tertipu dengan amal-amal yang sudah dia kerjakan. Bukankah kita sering mendengar? Kadang orang mendengar, oh iya, dulu itu dia berangkat ke Mekah karena saya. Dia, kalau bukan karena saya, dia nggak bisa bikin rumah. Dia kalau bukan karena saya, dia nggak bakal sukses. Dia kalau bukan karena saya, dia tidak akan bisa kaya. Kamu nggak akan bisa kaya tanpa melalui saya. Kamu tidak akan bisa sukses tanpa melalui saya. Kamu tidak akan bisa mencapai pangkat yang tinggi, menjadi ini itu tanpa saya. Nah, inilah orang yang gemar bermuhasabah, menganggap dirinya penuh kekurangan. Selalu dikembalikan banyak kepada Allah. Allah, saya ini siapa? Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia tidak tertipu. Amal-amal baiknya dia udah lupa. Karena dia sibuk mengoreksi dirinya sendiri. Sibuk mengoreksi. Dan setelah sibuk mengoreksi, proyeksinya ke depan seperti yang saya sampaikan tadi di awal,
Dia pengen bagus, dia pengen lebih baik, dia pengen lebih sempurna daripada hari yang kemarin. Karena orang-orang yang bermuhasabah adalah teman-teman sekalian rahmat Allah, mereka mempunyai satu proyeksi, satu visi, mereka orang visioner yang hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Maka sebelum tidur pun kita bisa juga melaksanakan muhasabah. Seperti itu. Itu yang ke-8. Yang ke-9 teman-teman. Orang yang gemar bermuhasabah, orang yang ikut muhasabah, orang yang betul-betul nyemplung ke dalam muhasabah, maka orang tersebut tidak menjadi takabur atau sombong. Orang yang sering bermuhasabah, dia tidak akan sombong, gitu kan? Andaikan dosa itu berbau, andaikan dosa itu mempunyai bau yang tidak enak, tentu teman-teman, tidak ada orang yang mau dekat, duduk dekat bareng sama kita. Demi Allah, jika seandainya dosa itu mempunyai bau, mempunyai aroma busuk, maka tidak akan pernah ada orang yang mau duduk sama kita. Tidak akan pernah ada orang yang mau mengikuti kita, sepinter apapun kita. Maka orang yang bermuhasabah adalah mereka tidak sombong, mereka tidak takabur. Ini loh aku, ini loh aku. Satu tingkat lagi aku akan menjadi malaikat. Tidak ada seperti itu teman-teman sekalian. Karena menganggap dirinya selalu rendah hati. Rendah betul. Sekali lagi dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ke-9. Nah, teman-teman, yang terakhir adalah yang ingin saya sampaikan, manfaat dari muhasabah adalah orang yang gemar bermuhasabah, dia akan pandai memanfaatkan waktu. Karena waktu yang dia jalani tidak akan pernah balik lagi. Dan ketika dia menggunakan waktu, dia akan memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Seperti itu. Maka ini semua manusia, termasuk saya, Anda, pemirsa, semua kita wajib untuk melaksanakan muhasabah. Maka saya sendiri, kemudian berbagai kalangan dan teman-teman saya, kita selalu bermuhasabah. Muhasabah kita tidak diminta untuk menangis, tetapi air mata itu datang sendiri dari sebuah keikhlasan, dari sebuah kepasrahan, dari sebuah curhatan kita kepada Allah. Kita belak-belakan sama Allah, kita jujur sama Allah bahwa semuanya yang kita puja, yang kita rasakan, yang kita alami ini adalah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Jujur saja teman-teman, jujur saja. Kita semua ini manusia, banyak khilaf, banyak dosa dan lain sebagainya. Kalau kita malas untuk bermuhasabah, Masya Allah, na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan Allah kasih kita kekuatan untuk bisa bermuhasabah. Maka ayo, setiap kita bermuhasabah, ayo ajak anak, ajak suami, ajak keluarga, istri dan sebagainya. Bukankah teman yang baik itu, teman dunia, teman akhirat itu adalah teman yang mampu membawa kita untuk bisa merasakan surganya dunia dan surganya akhirat. Dia yang mampu mengingatkan kita, mengajak kepada yang baik, menahan kita kepada yang mungkar. Seperti itu, bukan teman-teman yang di saat kita punya uang mereka datang, di saat kita tidak punya uang mereka pergi. Bukan teman namanya. Teman sejati adalah teman. Ayo ajak. Kita bermuhasabah, kita mengevaluasi diri, kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk sebuah pengharapan yang lebih besar, yang lebih bagus, tentunya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, teman-teman sekalian rahmati Allah, kita masuk surga bukan karena amal-amalan kita. Kita masuk surga bukan karena kita banyak sholat, tetapi karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh panasnya api neraka tidak akan pernah mampu kita tahan. Tapi kita juga tidak pantas untuk bisa merasakan surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa memadu kasih dengan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita bisa berdiskusi?
curhat kita kepada Allah, berkata kita sejujurnya kepada Allah tentang persoalan kita, tentang anak kita, tentang suami kita, tentang istri kita, keluarga kita, himpitan ekonomi kita, hutang-hutang kita, perjalanan kehidupan yang sebegitu sulit. Kepada siapa kita akan bercerita? Kalau kepada teman, mereka hanya cuma bisa mendengar dan mereka memberikan nasihat, dan itu pun tidak dalam 24 jam sehari mereka akan menemui kita. Tetapi Allah 24 jam bersama kita. Kalau kita ingin meminjam uang, pasti kita akan meminjam kepada orang kaya karena kita yakin dia punya uang. Kepada siapa kita akan meminta? Kepada yang maha kaya. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang maha memudahkan? Siapa yang maha memudahkan, memberikan solusi? Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas, kenapa selama ini kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka teman-teman sekalian dirahmati Allah, momentum luar biasa. Ayo kita bermuhasabah bersama. Kita muhasabah. Bahkan muhasabah zikir. Muhasabah kepada diri kita. Nah, itu akan membuat hati kita menjadi tenang. Insya Allah, dengan bermuhasabah, hidup kita akan menjadi lebih tenang, lebih sukses, lebih indah. Karena tujuan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, 10 dari tujuan ataupun manfaat dari muhasabah tadi, mudah-mudahan ini bisa menjadi satu pengalaman, satu pengetahuan yang bisa masuk ke dalam hati teman-teman sekalian, sehingga begitu mendengar kata muhasabah, tidak ada yang lainnya kecuali kita bergegas untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sekali lagi, muhasabah bukan perintahnya negara. Muhasabah bukan perintahnya orang tua, bukan perintahnya kiai, bukan perintahnya ustadz, tetapi perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Saudara-saudaraku semua yang dirahmati Allah, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat, dan jangan lupa subscribe channel YouTube Fauzi Ihsan Official, channel dakwah dan muhasabah Fauzi Ihsan Official. Teman-teman sekalian dirahmati Allah, terima kasih atas waktunya, kurang lebihnya mohon maaf, dan kita akan bertemu pada setiap pelaksanaan muhasabah. Karena sekali lagi, muhasabah akan kembali kepada diri kita semua, baik di kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Saya Fauzi Ihsan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.